Salam selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Salam seberapa banyak di tempat ini yang berbahagia boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Coba lambaikan tangannya ke kanan, ke kiri dan ke belakang, katakan Salam. Haleluya. Mari pagi hari ini kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Pimpin kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan lewat setiap puji penyanyi kami Tuhan. Lewat setiap penyembahan kami, bahkan setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Kuasai setiap hati dan pikiran kami Roh Kudus, biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih kasih rahmat. Angkat tanganmu dan katakan terima kasih bersama-sama katakan dari awal. Ku ada, katakan saudaraku. Ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih
kami datang menghampirimu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Biarlah ini yang menjadi doa dan seruan setiap hati kami Tuhan. Kami rindu bersyukur, kami rindu terus mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami rindu bersuka cita hari ini. Yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa banyak di tempat ini yang rindu bersuka cita, lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama saudara. Katakan bersama-sama, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan, kataku hari ini. Harinya siapa? Amin. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Haleluya. Haleluya. Pujikan bersama. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya ku bersuka kasih tahu kanan kirimu dan katakan Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, hey. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Katakan bersama-sama dari awal. Masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Hey, hari ini harinya ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku.
Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka cita. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka cita. Katakan bersama. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia. Ku bersuka, ku bersuka sebab dia. Sekali lagi katakan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita digirangkan hatinya sama Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang rindu mendengarkan firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Wow, haleluya. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Katakan saudaraku, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, oh hadiratmu memenuhi, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau yang memenuhi hati kami. Kami sungguh rindu hadirat-Mu yang menguasai seluruh kehidupan kami. Hadirat-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami kerjakan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau tilik hati kami satu persatu. Selidikilah kami, apakah kami berkenan di hadapan-Mu. Apakah hati kami sampai hari ini terpaut hanya kepadamu. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami pada hari ini Tuhan. Oh terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Oh haleluya. Yang
menerima setiap persembahan pujian yang kami naikkan dengan hati penuh sukacita di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kami percaya bahwa setiap kita mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau minggu yang lalu masih dalam seri tentang Yosua, minggu lalu kita belajar bagaimana tembok Yeriko itu runtuh. Dan runtuhnya tembok Yeriko ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Bagaimana kita bersikap ketika ada rintangan, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa Israel setelah menyeberangi sungai Yordan, mereka menghadapi tembok Yeriko yang sangat besar gitu ya. Digambarkan oleh Bapak Gembala minggu kemarin, tebalnya segereja ini, seluas ini masih kurang tebal lagi. Begitu besar gitu ya. Dan itu bisa kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Kita menghadapi rintangan, kita menghadapi persoalan yang mungkin bertahun-tahun ini gak selesai-selesai masalahnya. Nah, kita belajar dari bagaimana tembok Yeriko itu runtuh. Ternyata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu bangsa Israel disuruh berjalan mengelilingi bersama dengan Allah tentunya. Begitu juga kita dalam menghadapi persoalan. Kelilingi masalah itu dan serukan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa artinya? Kadang-kadang masalahnya, tembok Yerikonya masih ada. Tapi ketika kita mengelilingi, akhirnya sikap kita, respon kita, itu menjadi berubah. Amin. Dan seringkali itu yang kita perlukan di dalam menghadapi persoalan, sikap kita itu bagaimana? Ya. Kemarin Bapak Gembala katakan, apa saudara? Diam. Kita sering gitu ya, ada masalah kita lebih sering banyak ngomongnya daripada diam. Dan ketika masalah itu kita kelilingi bersama dengan Allah tentunya, maka pada saat yang tepat itu terjadi saudara. Sorak kemenangan itu terjadi dan apa yang terjadi? Temboknya runtuh jadi debu. Percayalah, masalah apapun yang kita hadapi, kalau saudara mengelilingi masalah itu, menghadapi masalah itu bersama dengan Allah, maka saudara akan mengalami kemenangan. Amin. Nah, berikutnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rintangan yang dihadapi bangsa Israel berikutnya adalah menghadapi kota Ai gitu ya. Kita akan baca di dalam Yosua pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 26. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca bersama ayat ini. Mungkin sudah ada yang pernah baca kisah ini. Mungkin sudah lama sekali tidak dibaca, dan mari kita bersama-sama mengingat kebenaran firman Tuhan ini dan kita belajar apa yang ada di dalamnya. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Kita akan baca bergantian ya. Ayat yang pertama kaum perempuan membaca, ayat kedua laki-laki, dan begitu seterusnya. Dosa dan hukuman Achan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Bapak-bapak baca ayat 2, 1, 2, 3.
ayat 3, kaum perempuan baca bersama-sama 2, 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ayat 4. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu, kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Kita berhenti di ayat 15. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini sampai ayat 26 nanti ketahuan siapa yang mengambil, namanya Achan. Perikopnya berjudul dosa dan hukuman Achan. Saya beri tema renungan kita hari ini, mengalahkan Ai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini dimulai dengan penyingkapan dosa Achan. Jadi kalau ini cerita, kesimpulannya ada di ayat yang pertama. Tetapi orang Israel, perhatikan, berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena siapa? Karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Serah, orang dari suku Yehuda, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melawan kota Ai, melumpuhkan kota Ai. Kota ini tidak sebanding dengan tembok Yeriko. Dikatakan kota ini kecil, tidak berkubu. Kalau saudara bawa Alkitab, buka di bagian belakang ada peta saudara ya. Itu juga tidak tertulis di mana kota Ai. Yeriko kelihatan, Betel kelihatan, tapi Ai ini enggak ada. Artinya apa? Ini kota sangat kecil.
kota yang tidak punya kubu. Tetapi mengapa bangsa Israel kalah? Kita bersyukur di awal kita sudah diberitahukan. Karena mereka berubah setia. Apa yang dimaksud berubah setia? Karena ada satu orang mengambil barang-barang yang harusnya dikhususkan. Tidak boleh dijamah, tidak boleh dijarah. Harus dihancurkan semua. Flashback kita ke Yosua pasal 6 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ini perintahnya jelas, saudaraku. Tetapi apa yang dilakukan di ayat di pasal 7 ini kita melihat akan berbuat dosa. Dia mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat bangsa Israel dia tidak bisa mengalahkan kota Ai, lalu terjadilah Yosua 7 ayat 7, Yosua datang kepada Tuhan, dia tersungkur di hadapan Tuhan bersujud, "Ah Tuhanku, mengapa engkau bawa bangsa Israel ini menyeberang sungai Yordan? Harusnya kemarin kami ada di seberang jauh lebih aman." Ya, penyebabnya apa saudara? Mereka tidak bisa mengalahkan kota Ai. Kota yang sangat kecil dan secara akal pikiran mereka harusnya bisa. Nah, bukankah kita juga pernah mengalami hal yang demikian? Secara akal kita ini masalah gampang banget. Secara pikiran kita ini pasti saya bisa selesaikan, tapi ternyata tidak. Tapi ternyata saudara malah terjerat di dalam persoalan itu, di dalam masalah itu. Nah, kita belajar hari ini, ternyata ada dosa yang dilakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Yosua datang kepada Tuhan, Yosua tersungkur. Dia berkata, "Ah Tuhan, mengapa engkau akan membawa bangsa Israel ini mengalami kekalahan? Dan bagaimana? Apa yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar?" Yosua memikirkan bagaimana kemuliaan Tuhan yang besar itu ternoda hanya oleh karena bangsa Israel kalah terhadap kota Ai. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ai adalah pelajaran yang sangat penting untuk saya dan saudara, kita anak-anak Tuhan. Bahwa Allah menuntut supaya kita membereskan nafsu kita. Bersama-sama dengan saya katakan, membereskan nafsu kita. Saudara, apakah ada di antara kita yang tidak punya nafsu? Tidak ada pasti ya. Orang hidup pasti punya nafsu, punya keinginan. Tapi dari pelajaran Ai ini kita belajar bahwa Allah menuntut supaya saya dan saudara kita membereskan nafsu kita sepenuhnya. Apa itu? Yang pertama saudara, yang pertama, kita dapat tergoda di tengah-tengah kemenangan hidup ini. Ya, perhatikan di ayat yang kedua, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Berkatalah Yosua kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana, intailah negeri itu." Yosua utus ada pengintai, mengintai kota Ai. Apa berita yang mereka bawa? Sudah, gak usah banyak-banyak bawa orang. 2.000 atau 3.000 orang cukup. Kotanya itu kecil. Nanti repot kalau semua dibawa, ya. Perhatikan di sini. Yang pertama, nafsu kita harus dibereskan apa saudara? Kita bisa bertindak gegabah di tengah-tengah kemenangan. Kita bisa tergoda untuk melakukan kesalahan-kesalahan kecil di tengah-tengah euforia kemenangan kita. Nah, para pengintai ini gegabah mereka dengan membawa berita kepada Yosua, "Sudahlah, bawa saja 2.000 atau 3.000 orang. Beres, kotanya itu sangat kecil, pasti kita menang." Kurang lebih begitu saudara. Nah, dia tergoda apa? Tergoda untuk menjadi tamak saudara. Ayat 21, saya bacakan. Ayat 20 ya, mulai ayat 20. Lalu akan menjawab Yosua. Ini setelah dipanggil satu persatu dari suku demi suku maju, didapati suku Yehuda. Kaum demi kaum maju, didapati sampai orang per orang didapatilah si Akan. Lalu akan menjawab Yosua katanya, "Benar,
akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Dia ngaku akhirnya saudara, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan akan tergoda untuk apa? Tamak. Padahal jelas perintah Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu menjarah kota Yeriko, jangan diambil satu pun, jangan barang-barang yang dikhususkan itu. Tapi akan dia melihat, dia mengingini, dia mengambil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari selidiki apakah nafsu kita ini jauh lebih penting daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Akan memberi pelajaran kepada kita. Ia lebih menghargai barang jarahan, rampasan itu, daripada dia menaati Tuhan. Nah hati-hati saudaraku, kita jangan seenaknya gitu ya dengan Tuhan, dengan segala kebaikan Tuhan. Hati-hati kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan terus menerus, bisa jadi saudara dan saya bisa gegabah. Nyetir di jalan tol itu saudara, enak kan ya, lurus saja, nggak ada halangan. Kalau kita tidak waspada, bisa terjadi kecelakaan. Nyetir di jalan makadam, itu halangannya terus menerus. Aduh, sampai capek begitu ya. Tapi nggak banyak terjadi kecelakaan di jalan yang terjal. Nah begitu juga hidup kita. Kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan terus menerus, puji Tuhan. Tapi saya mau ingatkan, jangan gegabah, jangan tergoda untuk saudara menjadi tamak. Jangan saudara tergoda atau menjadi gegabah dan kemudian saudara mengandalkan kekuatan kita. Kecil ini, masalah ini pasti bisa selesai karena saya sudah pengalaman. Nanti dibuat Tuhan, pengalamanmu itu menjadi tidak berarti. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang berharap pada kuda-kuda, gitu ya kata firman Tuhan. Tapi Tuhan mau saya dan saudara kita terus andalkan Tuhan. Yang kedua saudara, membereskan nafsu kita sepenuhnya. Apa itu? Dosa itu pada akhirnya mengakibatkan kekalahan saudara. Saudara perhatikan ayat yang keempat ya, saya bacakan. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari para prajurit yang dibawa kira-kira 3.000 orang, dan kemudian 36 itu dikalahkan saudara. Kita belajar apa? Dosa itu pada akhirnya mengakibatkan kekalahan. Siapa yang berdosa? Satu orang, Achan. Siapa yang dibuat kalah? 36 orang. Dan kalau bicara bangsa, maka seluruh bangsa Israel itu kalah. Dosa itu saudara selalu menghasilkan kekalahan. Yosua 1 ayat 8 saya bacakan untuk saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kira-kira akan tahu nggak waktu Tuhan berfirman kepada Yosua ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Jadikan ini penuntunmu, maka engkau akan berhasil. Apapun yang engkau perbuat berhasil, engkau beruntung. Kira-kira begitu ya. Nah kira-kira akan tahu nggak? Tahu saudara. Tahu karena ini pengalaman baru bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari padang gurun, dan pengalaman baru mereka akan menduduki tanah Kanaan. Tapi apa yang dilakukan oleh Achan? Dia tahu kebenaran, tapi dia memilih untuk tidak
melakukannya. Itu yang namanya dosa. Dan pada akhirnya dosa itu mengakibatkan kekalahan. Ia sengaja melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Dia sengaja melanggar perintah Tuhan. Dan itu membawa kekalahan bagi bangsa Israel. Itu menjadi aib bagi Tuhan. Dan itu membuat pemimpinnya gentar. Pemimpinnya tersungkur, pemimpinnya bertanya, Tuhan, kenapa engkau bawa umat ini keluar dari tanah Mesir, menyeberangi sungai Yeriko? Harusnya kami ada di seberang sungai Yeriko saja aman. Maka kemuliaanmu tidak ternoda, tidak tercoreng begitu. Berapa banyak kita hari-hari ini masih merindukan kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam hidup kita. Yosua dia peduli dengan kemuliaan Tuhan, akan tidak. Akan lebih memuaskan nafsunya. Yosua peduli dengan bagaimana nama Tuhan ini tidak tercoreng karena umatnya binasa gara-gara kalah dengan kota Ai. Tapi akan tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat apa yang pernah dikatakan seorang tokoh nasional begitu ya. Orang Kristen itu kalau ditekan, jangan ditekan, karena semakin dia ditekan, orang Kristen itu akan semakin merambat. Tapi biarkan mereka itu bertumbuh. Biarkan mereka itu mendapat kenyamanan, biarkan mereka mendapat kemudahan, karena mereka akan pecah-pecah sendiri, karena mereka bertengkar di dalamnya. Dosa selalu mengakibatkan kekalahan, saudara. Dan akan bukan berasal dari luar bangsa Israel. Dia juga orang Israel. Dia juga mengalami yang namanya mujizat penyertaan Allah. Tapi dia memilih melakukan dosa. Dan betul, gak perlu itu bangsa Israel, gak perlu itu orang percaya diserang dari luar. Di dalamnya kalau dosa dipelihara, kalau kebencian, iri hati, tamak dipelihara, bertengkar sendiri bubrah gitu. Nah, mari kita jangan pentingkan nafsu kita. Tapi seperti Yosua, ketika terjadi kekalahan, ketika terjadi sesuatu yang tidak beres, kita bersama-sama tersungkur di hadapan Tuhan. Biar kemuliaan-Mu itu nyata. Tapi bagaimana kemuliaan-Mu nyata kalau bangsa ini kalah? Bagaimana kemuliaan Tuhan nyata kalau di antara sesama kita ini tidak bersatu begitu ya? Bagaimana kemuliaan Allah itu nyata kalau kita ini tidak mengalami kemenangan demi kemenangan? Kita tiap hari kalah terus gitu, saudara. Kita tiap hari tidak bisa berdiri tegak berkata, Tuhanlah penolongku. Jangan-jangan ada dosa yang kita tidak akui di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya saudara, kita belajar apa? Tuhan mau saya dan saudara membereskan nafsu kita sepenuhnya. Yang poin berikutnya yaitu dosa itu tidak dapat disembunyikan untuk selama-lamanya. Amin. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan dosa, saudara, dosa itu tidak dapat disembunyikan selama-lamanya. Ya, ada konsekuensi dari dosa itu. Akan akhirnya dia mengakui. Kemudian ayat 22 saya bacakan. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemahnya Akan, dan sesungguhnya betul semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Lalu diambilnya semua barang-barang itu, dibawa kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya
dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Ahor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Ahor. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa tidak dapat disembunyikan untuk selama-lamanya. Ketika Achan mengaku, maka ada konsekuensi dari dosa itu. Perhatikan Achan dan seluruh keluarganya beserta harta bendanya yang dia mau tadi menambahkan kepada pundi-pundi perbendaharaan hartanya. Tapi apa yang terjadi? Semua hartanya dibawa dan Achan dan keluarganya mereka dilempari dengan batu oleh bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada konsekuensi dari dosa. Dan hari itu bangsa Israel sekali lagi mendirikan tugu, mendirikan timbunan batu. Bukan untuk memperingati bagaimana Tuhan menolong mereka, tapi batu itu didirikan atas kekacauan. Ahor itu dalam bahasa Ibraninya masalah artinya, saudara, kesulitan begitu ya. Nah, hari itu karena dosa satu orang, maka hari itu bangsa Israel mendirikan tugu peringatan di atas lembah Ahor. Ada peringatan atas kekacauan yang terjadi karena dosa satu orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kunci untuk memperoleh kemenangan di dalam medan pertempuran kita secara rohani. Kunci untuk memperoleh kemenangan ketika kita menghadapi persoalan, itu kita harus menang terhadap batin kita, saudara. Menang terhadap dosa tersembunyi yang menggoda di dalam hati kita. Itu sebabnya tadi saya katakan, ini pelajaran penting. Bagaimana Allah mau supaya tuntas semua nafsu kita. Tuntas. Tidak ada satupun nafsu kita ini yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amin. Tidak ada satupun keinginan kita yang melawan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali kita menang terhadap masalah-masalah kedagingan, maka peperangan rohani itu tidak lagi menjadi masalah. Sekali kita bisa menang terhadap kedagingan diri kita, pribadi lepas pribadi, maka masalah apapun itu tidak lagi menjadi sebuah hal yang menakutkan untuk kita hadapi. Karena kita sudah menang atas batin kita. Sebab percayakah saudara bahwa Allah mampu, Allah sanggup untuk bertindak di dalam setiap peperangan kita, setiap masalah kita. Persoalannya adalah kadang-kadang kita tidak mau mengakui dosa kita itu, saudara. Kadang-kadang kita masih ingin tetap menggenggam dosa kita itu, dan kita malah tidak mengizinkan kuasa Tuhan itu bekerja memenangkan kehidupan saya dan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa tidak bisa disimpan untuk selama-lamanya. Dosa satu orang bisa mengakibatkan kekalahan seluruh bangsa. Termasuk dosa satu orang. Kalau saya berdosa, maka gereja ini juga tidak akan bertumbuh. Kalau jemaat berdosa, maka gereja ini juga tidak akan bertumbuh. Percayakah saudara akan hal itu? Itu sebabnya mari kita hari lepas hari kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita berkata kepada Tuhan, selidiki hatiku. Apakah ada dosa di dalam diriku? Apakah ada dosa yang aku kerjakan yang saudara pikir itu adalah sesuatu yang wajar, seperti Achan tadi? Ini banyak. Gak apa-apa kalau aku ambil, emasnya yang diambil gak banyak, saudara, cuma 1 batang. Mungkin dia berpikir, ambil sedikit saja. Mungkin kita berpikir juga begitu ketika kita melakukan dosa. Wajar loh saya ini melakukan dosa. Stop, berhenti, saudara. Karena dosa satu orang bisa mengalahkan
bisa membawa kekalahan bagi satu bangsa. Karena satu orang dalam keluarga itu berdosa, maka keluarga ini menjadi tidak harmonis. Akan terjadi seperti itu, saudara. Nah, itu sebabnya pastikan masing-masing kita berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Apakah Tuhan, engkau lihat ada dosa, ada nafsu yang bertentangan dengan kehendak-Mu di dalam diriku? Habiskan itu, habiskan itu. Amin, saudara. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa saya dan saudara kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Pengalaman-pengalaman yang membuat kita wow, takjub dengan bagaimana Tuhan itu bertindak. Amin. Ingatlah saudara, kemenangan batin itu jauh lebih penting. Saudara menang terhadap kedagingan di dalam dirimu, maka saudara bisa menghadapi peperangan model apapun. Ya, dan kita bukan berperang dengan saudara kita. Kita tidak berperang dengan sesama anggota keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Kita tidak juga sedang berperang dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain di luar sinode kita. Tidak, jangan saudara. Mari menangkan peperangan-peperangan rohani yang lain. Bukan perang dengan saudaramu, bukan perang dengan anggota keluargamu. Maka saudara dan saya akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan setiap kami bahwa Engkau Allah yang membawa kami kepada pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Engkau. Engkau membawa kami untuk kami menduduki tanah-tanah perjanjian, untuk kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Tapi sungguh kami sadar Tuhan, bahwa di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini, kami sungguh sadar ada banyak nafsu kami yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau Tuhan, Engkau selidiki hati kami, Engkau buka pikiran kami, untuk kami boleh tahu apa yang harus kami lepaskan, apa yang harus kami tinggalkan, dan kami mau hidup untuk menyenangkan Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan keluarga kami. Kami rindu Engkau memulihkan perekonomian kami. Engkau membuat pekerjaan kami berhasil. Kemanapun kami pergi, kami beruntung. Dan orang menyebut kami orang yang berbahagia, karena kami ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami sadar kami tidak bisa dipimpin Tuhan kalau kami masih menggenggam kedagingan kami. Kami masih menggenggam erat-erat dosa-dosa kami yang kami anggap itu sesuatu yang biasa kami lakukan. Itu sebabnya hari ini kami minta ampun di hadapan-Mu. Ampuni kami juga Tuhan, kalau kami sebagai anggota tubuh Kristus di tempat ini, kami tidak sedang mau bersatu. Kami tidak sedang mau untuk bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kasih Kristus. Kami mau bertumbuh di dalam karunia-Mu. Tetapi Tuhan, kami tidak lagi menjadi mendukung satu dengan yang lain. Ampuni kami. Kami sungguh sadar, satu orang berbuat dosa di dalam anggota tubuh Kristus ini pun, maka Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak baik terjadi di tengah-tengah kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Berkati kami sebagai rakyat Indonesia. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang kami juga boleh mengupayakan kesejahteraan bangsa ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa para pemimpin kami, orang-orang yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi pemulihan juga atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapakku yang baik, meteraikan firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan sebelumnya izinkan kami memberikan sedikit pengumuman.
Ini sudah minggu kedua bulan November, dan bulan depan kalau Tuhan izinkan kita boleh bersama-sama memperingati hari Natal, saudaraku. Dan kemarin kami ngobrol, tidak rapat bersama dengan banyak orang begitu ya. Jadi untuk Natal ini kita akan bersama-sama mengadakan bakti sosial. Kalau jadi itu di Panti Asuhan Kalibagu, saudara. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang terbeban untuk bisa ambil bagian. Saya pikir akan lebih bermanfaat itu dirupakan dalam bentuk uang, karena memang mereka ada sponsor khusus, dan mungkin juga tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada barang-barang yang diperlukan, kita akan share kepada Bapak Ibu. Seperti tema Natal kali ini yaitu cinta kasih yang menggerakkan rasa persaudaraan. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang peduli. Saya tahu bahwa kita semua berada dalam masa-masa yang tanda kutip masa-masa sulit. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu memberikan berkat-Nya. Tuhan memperhatikan setiap kesulitan kita. Amin. Asal saat tadi saudara, jangan pelihara dosa. Mari hari ini lepaskan segala dosa, lepaskan segala sakit hati, lepaskan segala kekecewaanmu terhadap siapapun. Itu termasuk dosa. Dan mari saudara akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam hidupmu. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini yang terbeban sudah mau memberikan persembahan, bisa nanti persembahannya ditaruh di laci yang paling atas ya saudara. Jadi untuk membedakan dengan persembahan ibadah raya. Dan terus kita doakan supaya kita diberikan hati seperti hatinya Tuhan. Kita diberikan kepedulian seperti Tuhan peduli atas hidup kita. Meskipun saat ini mungkin kita tidak sedang baik-baik saja, tapi percayalah saudara dan saya sampai hari ini ada, itu bukan hanya untuk memenuhi bumi gitu saudara ya. Kalau hari ini kita masih bisa ada itu saudara, saya percaya Tuhan punya maksud. Karena ini tahun yang luar biasa. Tahun yang luar biasa, saudara saksikan orang-orang terdekatmu, mereka sudah pulang kembali ke rumah Bapa, mereka selesai tugasnya. Kita yang masih hidup ini yang belum selesai. Nah itu sebabnya kita yang masih hidup, kita belum selesai tugasnya, ayolah. Jangan isi hidupmu, jangan penuhi hatimu dengan hal yang tidak penting. Karena Tuhan punya rencana atas setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita dan percaya bahwa Tuhan rindu untuk kita memenangkan peperangan demi peperangan bersama dengan Dia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Yang sungguh luar biasa ini, kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan sukacita yang baru, kekuatan yang baru buat setiap kami, dan kami akan melangkah bersama dengan iman
kepada Engkau, kami berjalan di dalam tuntunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa hari ini Tuhan, buat keluarga kami, suami kami, istri kami, dan juga anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan percayakan anggota keluarga yang terindah, terbaik buat kami. Biarlah keluarga kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Tuhan kami. Kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, dan membuat kami semakin takjub akan kebaikan-Mu. Kami berdoa buat pekerjaan kami. Terima kasih buat setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Kami percaya melalui pekerjaan ini berkat-berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan, dan menjadi berkat buat kami. Dan izinkan kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa buat anak-anak kami, biarlah Tuhan mereka diberkati di dalam pendidikannya, di dalam kuliahnya, di dalam pekerjaannya. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang perkasa di muka bumi ini. Mereka akan pergi ke kota-kota yang sunyi, menduduki kota-kota di mana Tuhan nama-Mu ditegakkan, dimuliakan. Dan kiranya Engkau berkenan memakai kehidupan anak-anak kami, baik mereka yang sudah menikah ataupun mereka yang belum menikah, mereka yang hari ini merindukan pasangan hidup. Berkati ya Tuhan, supaya mereka boleh bertemu dengan pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa buat mertua menantu kami, biarlah Tuhan mereka juga boleh menjadi penolong yang baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi satu kesatuan anggota keluarga yang utuh, tidak terpisahkan oleh apapun. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran setiap anggota rumah tangga kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam komunitas ini. Berkati masing-masing jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka juga boleh hidup takut akan Engkau. Mereka boleh selalu bertumbuh di dalam pengenalan kasih Kristus. Dan mereka Tuhan boleh menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan, dilalukan dari segala yang jahat, diberikan kemenangan demi kemenangan atas segala persoalan hidup mereka. Berkati Tuhan jemaat-Mu baik yang saat ini ada di tempat ini mengikuti ibadah secara onsite, ataupun yang menyaksikan ibadah ini mengikutinya melalui siaran online. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan kuasa-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami beserta wakilnya dan seluruh jajaran menteri yang ada. Kiranya Engkau berkenan memakai para pemimpin kami untuk boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Berdoa buat keamanan dan juga ketentraman negeri kami Indonesia, dijauhkan dari orang-orang yang memiliki niatan jahat, berpikir tidak baik akan bangsa ini. Kiranya kemuliaan Tuhan nyata turun atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk rencana perayaan Natal yang di dalamnya kami juga rindu untuk berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kami. Rindu untuk kami boleh berbagi kasih dengan anak-anak panti asuhan di Kalibago beserta dengan suster-suster yang merawat. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami berkat untuk kami boleh menabur, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan berbagi kasih dengan mereka. Dan kami percaya bahwa semuanya datang dari Tuhan, dan kami rindu kami kembalikan guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami sungguh sadar bahwa kami tidak mampu berjalan tanpa tuntunan-Mu. Itu sebabnya pegang tangan kami ya Roh Kudus. Pegang kami dan jangan biarkan kami terlepas. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat bagaimana Tuhan membawa kami kepada pengalaman-pengalaman yang baru, yang mungkin saja akan mengusik nafsu kami, yang mungkin saja akan membabat habis
segala kedagingan kami yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Dan itu sebabnya kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan, untuk kami berjalan bersama dengan Engkau, berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cintanya yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, dan kuat kuasa Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.